Film ini bersetting waktu setelah film Thor Ragnarok, di mana pesawat ruang angkasa milik Thor yang ingin pergi ke bumi untuk membawa korban selamat dari kehancuran Asgard dihadang oleh pesawat ruang angkasa lainnya yang jauh lebih besar. Pemimpin dari pesawat ini adalah Thanos yang sudah memiliki salah satu batu berkekuatan Super Power Stone dari 6 batu Infinity Stone. Dia mengendalikan batu berkekuatan super itu menggunakan sarung tangan super, yaitu Infinity Gauntlet. Tujuan Thanos menyerang kapal Thor untuk merebut dan mengekstrak Space Stone, salah satu dari 6 batu Infinity Stone dari Tesseract. Saat Loki mau menyerahkan Tesseract, Hulk datang dan mengajar Thanos, namun karena emang dasarnya Thanos karakter yang katos, yaitu sama-sama berakhiran os, Hulk pun dikalahkan dengan mudah olehnya. Sadar dengan posisi mereka yang kalah, Heimdall mengirimkan Hulk ke bumi menggunakan Bifrost, yaitu semacam kekuatan teleportasi. Thanos yang mengetahui hal itu langsung membunuh Heimdall. Selanjutnya salah satu letnan Thanos yang bernama Ebony Maw menyerahkan Tesseract yang sebelumnya terlempar akibat serangan kejutan Hulk. Thanos meremas Tesseract dan didapatkannya Space Stone. Dia pun langsung memasang batu itu ke Infinity Gauntlet miliknya. Sekedar info, Thanos dalam film ini memiliki 4 letnan, jadi nonton terus, jangan di-skip-skip ya. Selanjutnya Thanos akan menuju ke bumi untuk mendapatkan 2 Infinity Stone yang berada di sana. Di tengah-tengah perbincangan, Loki menyela dan dia menawarkan bantuan sebagai pemandu yang sebenarnya dia ingin menusuk Thanos secara diam-diam. Namun rencananya itu gagal yang berakibat Loki dicekik Thanos sampai mati. Thanos dan para letnannya akhirnya pergi menggunakan kekuatan Space Stone dan menghancurkan pesawat Thor dengan menggunakan Power Stone. Cerita berlanjut di mana Hulk yang dikirim Heimdall ke bumi tadi akhirnya sampai di Sanctum Sanctorum yang berada di New York, tempat tinggal Stephen Strange atau lebih dikenal sebagai Doctor Strange, dan juga temannya yang bernama Wong. Hulk tiba di sana dalam mode Bruce Banner atau mode manusianya Hulk, yang di film Thor Ragnarok dia tidak bisa kembali ke mode itu. Dia memperingatkan Stephen Strange dan Wong tentang rencana Thanos untuk membunuh setengah dari seluruh kehidupan di alam semesta, dan mereka menemui Iron Man, temannya Odading Mang Ole, untuk mendiskusikan bagaimana cara mengatasi Thanos ini. Wong menceritakan bagaimana awal mula terbentuknya Infinity Stone, di mana sebelumnya tak ada apapun di alam semesta. Lalu, boom, Big Bang mengirim 6 elemen kristal yang nantinya menjadi Infinity Stones ke seluruh penjuru alam semesta. Ke-6 batu ini yaitu Space Stones berwarna biru, Reality Stones berwarna merah, Power Stones berwarna ungu, Soul Stone berwarna orange, Mind Stone yang berwarna kuning yang ada di dahi Vision, dan Time Stone yang dijaga oleh Doctor Strange yang warnanya hijau. Iron Man menawarkan cara termudah untuk menggagalkan rencana Thanos dengan cara membuang salah satu Infinity Stones yang mereka miliki, yaitu Time Stone. Namun Doctor Strange menolak karena batu itu bisa menjadi kesempatan terbaik untuk mengalahkan Thanos. Bruce masuk ke dalam obrolan dan meminta agar menemukan Vision terlebih dahulu. Namun karena pertengkaran yang terjadi di antara Iron Man dan Steve Rogers alias Captain America di film Captain America Civil War, Iron Man tidak bisa lagi menghubungi Vision. Di tengah perbincangan ada suara gemuruh di luar sana. Ternyata 2 letnan Thanos datang, yaitu Ebony Maw dan Cal Obsidian, tiba menggunakan pesawat donat layang. Tentu saja untuk mengambil Time Stone dari Doctor Strange. Insting Peter Parker alias Spider-Man on, dan dia langsung menuju ke lokasi donat layang itu. Ada scene singkat di mana Stanley dihadirkan sebagai cameo. Siapa Stanley? Googling aja ya. Maw dan Obsidian berhadapan dengan Iron Man, Doctor Strange, Bruce Banner, dan Wong. Namun sayangnya Bruce Banner tidak bisa berubah ke mode Hulk dikarenakan si Hulk yang ada di dalam Bruce Banner ngambek karena Hulk masih trauma setelah dikalahkan Thanos. Idih, badan gede, berotot, sangar, hijau pula, tapi ngambekan. Hei, ampun Bang Jago. Di sini kita tahu bahwa Bruce Banner dan Hulk adalah 2 pribadi berbeda yang berada di dalam satu tubuh. Akhirnya Doctor Strange, Wong, Spider-Man, dan Iron Man dengan teknologi nano yang tertanam pada baju barunya menghadapi Squidward dan Sandy yang dalam mode hibernasi ini. Singkat kata, Doctor Strange dan Maw berhadapan 1 lawan 1, dan Maw mencoba mengambil secara langsung Time Stone yang ada pada kalung Doctor Strange, namun gagal. Maw pun langsung menggunakan kekuatan telekinesis miliknya untuk mencekik Doctor Strange sampai pingsan menggunakan akar.
Sampai akhirnya dia disedot oleh pesawat donat layang bersamaan dengan Spider-Man yang mencoba menyelamatkannya. Sekarang Doctor Strange, Iron Man, dan Spider-Man berada di pesawat donat layang itu, sedangkan Obsidian dikirim Wong ke sebuah tempat penuh salju, mungkin di Antartika. Setelah itu Bruce menemukan handphone yang di dalamnya berisi nomor Steve Rogers, sang Kapten Amerika, dan Wong kembali ke Sanctum Sanctorum untuk menjaga tempat itu. Setting tempat berganti ke luar angkasa, di mana Guardians of the Galaxy yang beranggotakan Peter Quill alias Star-Lord, Drax the Destroyer, Gamora sang kekasih Star-Lord, Rocket, Mantis, dan Groot menanggapi panggilan darurat dari kapal Asgardian yang sebelumnya dihancurkan oleh Thanos. Tiba-tiba ada seonggok badan yang tersangkut di kaca depan pesawat mereka yang ternyata itu Thor. Mereka pun menyelamatkannya dan dia dibangunkan dengan kekuatan Mantis. Kemudian Gamora menceritakan masa lalunya bersama Thanos, di mana Thanos hanya memiliki satu tujuan, membawa keseimbangan ke seluruh alam semesta dengan memusnahkan separuh kehidupan. Thanos mengangkat Gamora sebagai anak, tetapi Gamora membenci Thanos karena Thanos membasmi setengah bangsa dari Gamora. Star-Lord dan Thor berdebat karena Thor ingin membawa pesawat Star-Lord ke Nidavellir untuk menciptakan sebuah senjata bernama Stormbreaker, kapak perang yang mampu membunuh Thanos. Akhirnya mereka membagi dua kelompok di mana Thor, Rocket, dan Groot menuju Nidavellir dengan menggunakan pesawat kecil. Sedangkan Star-Lord, Gamora, Drax, dan Mantis mencari Reality Stone yang dimiliki oleh Tannelir Tivan, sang kolektor, di sebuah tempat bernama Nowhere. Karena Thor menduga Thanos akan ke sana, sekarang kita berpindah ke Skotlandia, tepatnya di Edinburgh, di mana Vision dan kekasihnya Wanda Maximoff alias Scarlet Witch berada. Dua letnan Thanos lainnya yaitu Proxima Midnight dan Corvus Glaive menyergap Scarlet Witch dan Vision untuk mengambil Mind Stone yang ada di dahi Vision. Glaive membokong Vision dan menusuknya, sedangkan Scarlet Witch terpental ditendang oleh Midnight. Pertarungan di antara mereka berempat terjadi, sampai akhirnya Scarlet Witch dan Vision terpojok di sebuah stasiun. Di saat-saat genting, Kapten Amerika, Natasha Romanoff alias Black Widow, dan Sam Wilson alias Falcon muncul menyelamatkan mereka. Epic comeback pun terjadi di mana Black Widow menusuk Glaive dan Midnight terluka karena serangan Falcon. Kapten Amerika, Black Widow, dan Falcon mengampuni mereka berdua, kemudian membiarkan mereka kabur. Akhirnya Kapten Amerika dan kawan-kawan pergi pulang menuju markas Avengers. Kita kembali ke luar angkasa di kapal Star-Lord yang menuju Nowhere. Di sini scene terjadi. Ada Gamora yang bersedih. Dia ingin Star-Lord berjanji untuk membunuh dirinya jika dia ditangkap oleh Thanos, karena Gamora mengetahui cara mendapatkan Soul Stone dan mereka pun. Di saat bersamaan ada Drax dengan tampang bodohnya sambil makan kacang dua kelinci melihat mereka. Drax berpikir dirinya di situ tidak terlihat. Singkat cerita, mereka sampai di Nowhere, sebuah tempat berbentuk seperti kepala Green Goblin pada film Spider-Man 2002. Mereka masuk ke tempat tersebut dan melihat Thanos yang sedang menyiksa kolektor untuk mendapatkan Reality Stone. Gamora menyergap Thanos dan menusuk menggunakan belati merah yang dulu diberikan Thanos di waktu dirinya kecil. Gamora meringkuk menangis karena dirinya berhasil membunuh Thanos. Bagaimanapun Thanos merupakan ayah angkat yang merawat dia dari kecil. Ternyata semua itu hanyalah ilusi yang dibuat Thanos menggunakan kekuatan Reality Stone yang sudah ia dapatkan. Drax berteriak lalu menyerang Thanos dan dirinya diubah menjadi kepingan wafer Tango. Mantis juga diubah menjadi mainan Rainbow Spring. Star-Lord muncul dan ingin menyelamatkan Gamora, namun Gamora ingin Star-Lord membunuh dirinya karena Star-Lord sudah berjanji. Dia menembak, namun sayang peluru pistolnya menjadi gelembung-gelembung lucu. Thanos pun pergi dengan Gamora menggunakan kekuatan Space Stone. Kita dialihkan kembali menuju bumi, di mana Kapten Amerika dan keempat kawannya sampai di markas Avengers. Mereka bertemu James Rhodes dan Bruce Banner. Vision meminta Scarlet Witch untuk menghancurkan dirinya sendiri beserta Mind Stone yang ada pada dahinya. Tetapi Scarlet Witch menolak. Kapten Amerika menyarankan mereka melakukan perjalanan ke Wakanda, yang menurutnya memiliki pengetahuan dan teknologi untuk menghilangkan Mind Stone tanpa menghancurkan Vision. Di sisi lain, Doctor Strange yang tertangkap mau mulai disiksa agar menyerahkan Time Stone. Usahanya digagalkan oleh combo maut Iron Man dan Spider-Man dengan membuat lubang di pesawat donat layang itu yang terinspirasi dari film Alien. Mau terlempar keluar dan membeku di dinginnya galaksi. Mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Doctor Strange. Doctor Strange yang selamat berdebat lagi dengan Iron Man karena dia ingin kembali ke bumi mengamankan Time Stone dan bertanya ke Iron Man apakah dia bisa membawa pesawat donat layang itu kembali ke bumi.
Sedangkan pesawat tersebut sudah diprogram autopilot mengikuti jalurnya menuju planet Titan, planet asal Thanos. Namun Iron Man bermaksud untuk melakukan serangan kejutan ke Thanos karena dia tahu jika pertempuran terjadi di bumi lagi, maka bumi akan porak-poranda kembali seperti pada film The Avengers pada tahun 2012. Dr. Strange mengiyakan rencana dari Iron Man dengan syarat jika terjadi sesuatu di mana pilihannya menyelamatkan Time Stone atau nyawa seseorang, maka Dr. Strange akan memilih Time Stone. Selanjutnya Thanos yang sudah membawa Gamora ke kapal induk miliknya memaksa Gamora mengungkapkan keberadaan Soul Stone dengan cara menyiksa adik angkat Gamora yang bernama Nebula. Untuk menyelamatkan sang adik, akhirnya Gamora mengungkapkan lokasi Soul Stone yang berada di Vormir. Sesampainya di Vormir, Thanos dan Gamora bertemu dengan penjaga atau juru kunci Soul Stone bernama Red Skull yang bukan saudara dari Red Bull Energy Drink Rating Deng. Red Skull memberitahu Thanos bahwa ia hanya bisa mendapatkan Soul Stone dengan mengorbankan seseorang yang ia cintai, seperti pengorbanan klan Uchiha untuk mendapatkan Mangenkyo Sharingan. Gamora ngikik tertawa, karena baginya Thanos tidak memiliki seseorang yang dia cintai dan otomatis Thanos tidak akan mungkin mendapatkan Soul Stone. Namun sayangnya Thanos memiliki seseorang yang sangat dia sayangi, yaitu Gamora. Kemudian Thanos membunuh Gamora dan mendapatkan Soul Stone. Di sisi lain, Nebula berhasil membebaskan diri dan menghubungi Mantis untuk bertemu di planet Titan. Sekarang kita ke sisi Thor dan kawan-kawan yang menuju Nidavellir untuk membuat kapak perang Stormbreaker. Rocket bersimpati ke Thor karena mendengar apa yang terjadi pada Thor, dengan memberikan mata buatan miliknya dan mata itu berfungsi layaknya mata normal. Super sekali. Sesampainya di Nidavellir, Thor dan kawan-kawan bertemu dengan Eitri, raja dari kaum Kurcaci atau Dwarf, yang ukuran badannya tidak seperti Kurcaci pada umumnya. Dia merupakan pembuat senjata-senjata hebat untuk kaum Asgard, dan ternyata Eitri lah yang menciptakan Infinity Gauntlet untuk Thanos. Eitri melakukan itu untuk menyelamatkan 300 warganya yang ditawan Thanos. Namun Thanos tetap membunuh 300 warga itu setelah Infinity Gauntlet selesai, yang menjadikan Eitri satu-satunya kaum dwarf yang tersisa dan Thanos membuat tangan Eitri tidak bisa digunakan lagi. Thor menyadarkan Eitri bahwa setiap senjata yang Eitri buat bukan hasil dari tangan saja, melainkan seluruh desain senjata-senjata itu berada di dalam kepalanya. Mereka pun menuju tempat pembuatan Stormbreaker dan terlihat cetakan dari senjata tersebut. Untuk membuat Stormbreaker, mereka harus menyalakan mesin penempa dengan cara menghidupkan jantung bintang yang mati. Thor berencana menghidupkan bintang tersebut menggunakan pesawat roket. Selanjutnya kita pindah ke sisi planet Titan, di mana Iron Man, Doctor Strange, dan Spider-Man sudah mendarat di sana secara darurat. Mereka bertemu dengan kelompok Guardian of Galaxy, kemudian pertarungan salah paham antara sisi yang tak seharusnya berseberangan terjadi. Mereka saling hajar sampai akhirnya keduanya menjelaskan bahwa tujuan dari mereka yaitu mengalahkan Thanos dan pertempuran di antara mereka pun usai. Mereka berunding untuk membuat rencana saat Thanos datang. Di saat bersamaan, mereka terkejut saat melihat Doctor Strange dalam mode tapa yang melihat semua kemungkinan masa depan dari konflik yang akan mereka hadapi, dan mereka hanya memiliki satu kemungkinan menang dari 14.605 kejadian. Kita kembali ke bumi lagi, di mana Kapten Amerika beserta kawan-kawannya yang sebelumnya berencana ke Wakanda akhirnya sampai di sana. Mereka disambut oleh T'Challa aka Black Panther, King of Wakanda. James Rhodes menyuruh Bruce Banner untuk menunduk jika bertemu sang Raja Wakanda. Namun ternyata dirinya diprank. Kapten Amerika bertemu kembali dengan sahabatnya Bucky Barnes yang sebelumnya memulihkan diri di Wakanda. Shuri mulai memindai Vision agar Mind Stone yang ada pada dahinya bisa dipindahkan, dan itu memerlukan waktu yang belum pasti. Tidak lama kemudian invasi dua letnan Thanos yang tersisa yaitu Proxima Midnight dan Kal Obsidian dimulai untuk merebut Mind Stone. Kalau kalian nonton nggak di skip-skip, pasti kalian tahu apa yang terjadi dengan dua letnan Thanos lainnya. Para Avengers dan Raja Wakanda Black Panther beserta aliansi pasukannya bersiap untuk peperangan yang akan terjadi. Bruce Banner di sini masih belum bisa berubah ke mode Hulk. Oleh sebab itu dia menggunakan armor Iron Man yang bernama Hulkbuster. Kembali ke Nidavellir. Thor bersama Rocket memulai rencananya untuk menghidupkan jantung bintang yang mati dengan cara menggerakkan cincin bintang utama yang sudah membeku. Thor berhasil menghidupkan jantung bintang itu, namun selaput mekaniknya rusak sehingga Eitri tidak bisa mencairkan logam yang menjadi bahan dasar Stormbreaker. Dengan sigap Thor membuka selaput mekanik itu secara manual, tetapi efeknya dia harus menerima pancaran langsung dari bintang utama Nidavellir yang membuat Thor sekarat hampir meninggal.
Bahan dasar logam untuk membuat Stormbreaker pun cair. Terbentuklah senjata kapak perang Stormbreaker yang masih terbelah, dan Groot memotong lengan kirinya untuk menyatukan plus menjadikan lengan kiri itu sebagai gagang kapak Stormbreaker. Thor yang sekarat menerima kekuatan dari Stormbreaker. Di bumi di mana peperangan sengit terjadi, para pasukan kerucu dari Thanos, kita sebut saja seperti itu, yang jumlahnya mungkin puluhan ribu, menyerang pusat Wakanda yang telah terlindungi oleh suatu medan pelindung. Tetapi karena sulit menembusnya, para pasukan kerucu itu mulai mengitari medan pelindung tersebut, dan itu bisa membahayakan Shuri yang sedang memisahkan Mind Stone dari Vision di sisi belakang. Kemudian Raja Wakanda Black Panther memerintahkan untuk membuka pelindung di sisi bagian depan mereka agar pusat serangan terjadi di sana. Karena jumlah musuh terlalu banyak, Avengers beserta aliansi Wakanda mulai kewalahan. Datanglah Thor dengan senjata barunya Stormbreaker beserta anggota Guardian of the Galaxy yaitu Rocket dan Groot. Scene berganti ke planet Titan, di mana Thanos baru tiba di sana dan dia bertemu Doctor Strange yang sedang duduk santai menunggu kedatangan dirinya. Thanos menceritakan bahwa dulu tempat itu adalah rumahnya yang indah dan makmur. Namun karena jumlah jiwa terlalu banyak dan sumber daya semakin sedikit, bangsa Thanos diambang kepunahan. Thanos pun menyarankan genosida atau pembantaian besar-besaran. Tentu saja saran itu ditolak mentah-mentah yang akhirnya membuat planet Titan seperti sekarang. Thanos juga menjelaskan jika dia berhasil mengumpulkan ke-6 batu Infinity Stone, dia hanya perlu menjentikan jari untuk menghilangkan setengah dari makhluk yang ada di seluruh alam semesta. Kemudian dia akan menikmati masa pensiun sembari melihat matahari terbit pada planet yang damai. Tentu saja langkah Thanos tidak akan semulus itu. Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man beserta para Guardian of Galaxy, tentu saja dengan Nebula, mulai menyerang Thanos dengan serangan kombinasi yang dibuka dengan Iron Man menimpa Thanos dengan sebuah puing besar. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Singkat cerita, Thanos terpojok. Mantis membuat Thanos terlelap, sedangkan Iron Man dan Spider-Man berusaha melepaskan Infinity Gauntlet dari tangan Thanos. Sampai Star-Lord datang dan ngerecokin semuanya. Dia memukul Thanos karena kesal mengetahui Thanos membunuh Gamora kekasihnya, yang membuat Thanos tersadar dari pengaruh Mantis dan Infinity Gauntlet yang sedikit lagi terlepas diambil kembali. Tersisa 3 orang yang masih mampu bertarung, yaitu Spider-Man yang sedang menyelamatkan anggota Guardian of Galaxy, lalu Doctor Strange yang sedang melawan Thanos. Dia mengeluarkan tapak kilat Klana Shirama Senju plus jurus 1000 bayangan Naruto, tetapi dikalahkan Thanos dengan mudahnya. Tersisa Iron Man yang hanya mampu membuat goresan tipis pada wajah Thanos, sampai sesaat Iron Man mau ia bunuh, dan Doctor Strange menyerahkan Time Stone ke Thanos untuk menyelamatkan Iron Man. Lalu Thanos pun pergi ke bumi untuk mengambil Mind Stone. Iron Man bertanya kenapa Doctor Strange melakukan hal tersebut, padahal sebelumnya dia mengatakan akan mengutamakan Time Stone dibandingkan siapapun, dan Doctor Strange menjawab, kembali lagi ke bumi di mana pertarungan masih terjadi. Shuri tidak dapat menyelesaikan ekstraksi Mind Stone dari Vision karena intervensi dari Corvus Glaive yang menyusup ke tempat mereka. Lalu Vision mendorong Corvus Glaive keluar gedung. Black Widow, Okoye, dan Scarlet Witch berhasil mengalahkan Proxima Midnight, bersamaan dengan Bruce Banner mengalahkan Kal Obsidian. Captain America datang menolong Vision dan mengalahkan Corvus Glaive. Thor yang dibuff karena senjata barunya menghancurkan armada pesawat milik Thanos. Kemudian keadaan mulai sunyi, seperti hening sebelum badai. Benar saja, saat kemudian Thanos muncul dan mengalahkan anggota pelindung bumi dengan easy. Vision memutuskan untuk menghancurkan Mind Stone yang ada di dahinya dengan bantuan sang kekasih Scarlet Witch. Dan Mind Stone pun hancur bersamaan dengan si Vision. Tetapi Thanos menggunakan Time Stone untuk mengembalikan waktu sehingga Vision hidup kembali. Lalu Thanos mengambil Mind Stone yang ada pada dahi Vision dan membuat Vision ter-shutdown. Akhirnya Thanos berhasil mengumpulkan ke-6 Infinity Stone. Thor tiba-tiba datang menyambar Thanos dengan kapak perang miliknya. Thanos pun terluka. Namun Thanos menyesalkan ke Thor kenapa Thor tidak menyerang kepalanya, sehingga Thanos masih bisa menjentikan jari dan memusnahkan setengah makhluk yang ada di alam semesta. Scene berpindah ke alam bawah sadar Thanos, di mana Thanos bertemu dengan Gamora kecil. Ia bertanya apakah Thanos berhasil dan apa yang telah Thanos korbankan untuk mencapai hal tersebut. Thanos menjawab,
Thor bertanya kepada Thanos apa yang telah ia lakukan. Namun Thanos tak menjawab dan pergi begitu saja, bersama dengan setengah dari semua kehidupan di alam semesta yang hancur, termasuk Bucky, Black Panther, Groot, Scarlet Witch, Falcon, Mantis, Drax, Star-Lord, Doctor Strange, dan Spider-Man yang memohon ke Iron Man agar dirinya tidak ikut hancur. Iron Man dan Nebula tetap berada di planet Titan, sementara Bruce Banner, M'Baku, Okoye, Rhodes, Rocket, Captain America, Black Widow, dan Thor ditinggalkan di medan perang Wakanda. Sementara itu Thanos menyaksikan matahari terbit di planet yang damai, sesuai dengan yang ia katakan kepada Doctor Strange jika dia berhasil mencapai tujuannya, dan film pun usai. Seperti biasa, film-film Marvel Cinematic Universe menyematkan post-credit scene untuk menspoiler apa yang terjadi pada series film MCU selanjutnya. Kali ini Nick Fury dan Maria Hill yang ada pada scene ini. Mereka berdua ikut hancur, namun Nick Fury berhasil mengirimkan sinyal keadaan darurat pada pager yang dimodifikasi sebelum berubah menjadi debu. Tentu saja kalian tahu karena film selanjutnya kan sudah tayang bagi yang udah nonton. Oke, segitu aja sob cerita alur film yang gua ceritain kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga tidak tertag down lah ini video.